barusan di TikTok itu ada video tentang sepasang pengantin baru yang udah sepuh, udah tua. Jadi bukan orang muda yang nikah ini, jadi kakek-kakek sama nenek-nenek lah, usianya mungkin 60 ke atas ya. Terus ada yang komentar, usia segitu ngapain sih kawin? Kalau saya sih mending fokus ibadah. Ya silahkan Bu, kalau ibu mau fokus ibadah lebih bagus. Tapi pernikahan juga adalah ibadah kan, ibu jangan lupa itu. Terus kenapa orang sampai segitu nyinyirnya gitu ya guys? Padahal kan bukan urusannya ya. Nah, jadi maksud aku gini, orang mau nikah, mau enggak itu urusan orang. Yang enggak nikah dinyinyirin, yang nikah dinyinyirin. Emang kita ini rakyatnya tukang nyinyir semua gitu ya. Bu, tahu nggak Bu ya? Kalau orang menikah di usia tua itu, aku yakin bukan untuk seks Bu, tapi ada istilah companionship, mencari teman Bu. Karena kalau anak-anak udah besar, semua udah berkeluarga masing-masing, mereka tuh kesepian, sendirian. Terus kalau sakit Bu, masa mau minta cebokin sama anaknya? Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti ini, karena ada teman aku, bahkan itu adalah salah satu mantan dosen aku. Beliau ketika ditinggal wafat oleh istrinya, kemudian kena stroke dan akhirnya memutuskan untuk menikah lagi, yang membuat kontroversi banget di keluarganya, dan kebetulan anaknya dosen ini adalah sahabat aku. Jadi heboh banget lah, kata temanku itu. Semua pada menolak, tapi ayahnya tetap bersikeras untuk menikah, dan menikah itu minta dicariin dari kampung guys. Bayangin, dia seorang dosen, seorang pintar, dia minta cariin orang di kampung. Kenapa? Minta diurusin. Jadi dia jadi kayak dia punya suster, tapi dia nggak apa ya, nggak uncomfortable gitu loh kalau misalnya harus ngurus dia, nyebokin dia pakai kayak gitu. Akhirnya ini seru banget, ini kisah nyata, ini beneran terjadi sama keluarga sahabat aku ya. Jadi akhirnya menikahlah kata temanku ini, papih tuh sama si cewek yang dari kampung ini. Dia itu janda punya anak satu. Orangnya polos. Kita tuh semua takut katanya kalau harta papi diambil sama dia. Jadi kita tuh udah amanin semua. Pokoknya dijudesin, pokoknya dibully lah si ibu ini ya. Tapi berjalannya dengan waktu, ternyata ibu ini memang benar-benar tulus melihara papinya, tidak memikirkan untuk merebut harta keluarganya. Akhirnya anak-anaknya tuh luluh guys, luluh, dan semua sayang sama si ibu sambung ini. Bahkan papinya itu yang tadinya nggak bisa jalan, akhirnya bisa jalan karena setiap hari dilatih sama si ibu ini. Dan akhirnya papi itu kena serangan stroke lagi, yang kedua kali, dan akhirnya nggak lama dari situ meninggal kalau nggak salah gitu ya. Nah, terus bagaimana nasib dengan ibu sambung ini? Tetap dianggap sebagai ibu oleh temenku dan adik-adiknya. Bahkan si ibu ini dikasih uang pensiun dari mantan dosenku ini ya, dikasih uang pensiunnya dialihkan ke si ibu ini. Ibu ini mau ngebalikin itu jatah pensiun itu ke anak-anaknya nolak semua guys. Akhirnya dikasihlah si ibu ini uang pensiun itu, sampai anaknya itu bersyukur dan hormat banget sama keluarga temanku ini. Dan setiap lebaran mereka dimasakin opor ayam segala macem, masakan lebaran kayak gitu. Jadi berasa kayak punya ibu lagi gitu kata temanku. Jadi guys, jangan berburuk sangka sama orang, dan jangan terlalu gampang banget gitu loh buat ngatain orang gitu. Tahan lah tangan kalian itu gitu ya. Kalau ngatain koruptor sih nggak apa-apa, sok aja hajar abis bleh. Tapi kalau buat urusan yang kayak gini, kamu kan nggak tahu situasi orang itu kayak gimana gitu loh, ya kan? Mungkin dia butuh teman. Jadi kalau usia tua menikah itu butuh teman guys, butuh companionship. Jadi misalnya kalau nganter ke rumah sakit ada yang nemenin gitu kan, kalau makan ada yang nemenin gitu loh. Terus kalau sakit guys, yang terutama itu perlu temen gitu loh. Jadi bukan urusan duniawi lagi urusannya. Kenapa kalian jahat banget sih mulutnya gitu loh. Ini contoh aja kasusnya mantan dosen aku.
orang tuanya sahabat dekat aku ya, itu bener-bener kalau kalau temanku tuh Ane ya cerita itu, aku sampai pengen nangis kalau denger cerita keluarga cerita tentang ibu sambungnya yang dari desa ini gitu. Sampai sekarang mereka tuh baik hubungannya gitu loh guys. Itu tuh happy ending banget gak sih gitu loh cerita-cerita kayak gitu. Jadi on the other hand, mantan dosen aku ini masih tetap berbuat baik ketika beliau sudah nggak ada lagi di dunia. Kenapa? Karena uang pensiunnya papinya Ane itu akhirnya dialihkan ke si ibu ini, dan itu menjadi amal jariah kan buat si papinya Ane kan gitu. Gitu loh. Kalian nggak tahu juga Ane siapa kan, jadi itu anggap aja sama temenku. Nah, seperti itu guys. Jadi ceritanya seru banget. Nah, jadi menurut aku orang menikah itu banyak alasannya. Kalau udah tua itu kenapa masih menikah juga, kenapa masih dirayain, ya biarin aja bu, duit-duit mereka bukan duit kamu, kenapa kamu yang ribet gitu loh, ya kan. Banyak alasannya dibalik kenapa mereka menikah dan hanya mereka yang jalanin. Ya kenapa kamu orang luar kok enak banget komentar, ya kalau kamu mau fokus ibadah ya silahkan ibadah lah. Kalau orang mau ibadahnya melalui pernikahan ya silahkan aja, mau tua mau muda, mau nggak nikah mau menikah ya urusan orang lain. Kenapa sih kita jadi bangsa yang nyinyir banget, aneh deh.